Tebal juga ya punggungnya. Oh, biasanya ayah kalau bilang enak berarti minta tambah power. Aku tambahin ya. Iya lah, sikat aja lah. Terserah kamu. Lah, Untuk terus mencintamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo sayang. Syifa, cucu Oma. Pinter sekali tadi. Sekarang Syifa gimana? Capek? Enggak kok Oma, Syifa nggak apa-apa. Oma kok kayak habis nangis gitu sih? Enggak. Memang tadi Oma sempat nangis karena khawatirin Syifa. Tapi ternyata Syifanya udah nggak perlu dikhawatirin. Syifanya udah besar. Iya Oma, perut Syifa juga makin gede nih Oma. Padahal tadi Syifa udah makan di sekolah, tapi sekarang Syifa lapar lagi. Oke, Mbak Tanti sudah siapin makanan. Kita langsung makan aja, oke? Ya, Jules, Lala langsung makan di dalam ya. Iya, Ma. Oke. I love. Wah, hebat, Mas. Hmm? Ya, Bu Lydia udah sempet cerita sama aku. Katanya Mas Julian tuh sempet nggak mau ngurusin Syifa karena rasa sakit hatinya Mas Julian ke Mbak Eliza. Tapi Mas berhasil ngelawan egonya Mas, menyayangi Syifa dengan sangat tulus. Sampai akhirnya Syifa menjadi anak yang seperti sekarang, yang sangat luar biasa. Masya Allah. Sedikit banyaknya kamu juga berjasa, Kola. Tadi kamu dengar kan? Syifa juga sebut nama kamu. Iya, aku dengar. Tapi biarin semua pujian itu untuk Mas Julian dulu. Karena hari ini adalah harinya Mas Julian. Makasih ya, sayang. Sama. Kita makan? Ya. Duh, kenapa Mas? Sakit? Tadi sebelum aku nyampe studio sempat ketemu sama orang. Kayaknya itu suruhannya Eliza deh. Ya Allah, terus gimana? Kita ke rumah sakit sekarang ya? Ayo. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini nggak terlalu sakit kok, cuma ya pegel-pegel dikit aja. Beneran, cuma pegal. Beneran kok, ini tadi cuma jatuh sedikit aja kok, nggak apa-apa. Berarti kalau hanya pegel, bisa nih, aku pijitin. Emang kamu bisa pijet? Gue bisa ada urusan. Bi, lo sempat lihat tayangan di TV nggak? Acara Manda, mandi, surat-surat gitulah pokoknya. Enggak. Gue nggak pernah nonton acara begituan. Emang kenapa? Coba lo lihat tayangan ulangnya deh. Ada adegan mengharu biru antara si Julian sama anaknya. Nggak ada lala sih, tapi siapa tahu lo tertarik. Oh ya? Hebat banget mereka bisa masuk TV. Mana coba lihat? Yuk, gue tunjukin di dalam. Pak, kamu emang beneran bisa mijet? Emangnya susah ya? Ya, setahu aku sih harus belajar dulu ya lah. Ada tekniknya gitu, kayak shiatsu, terus thai massage, bali massage, yang gitu-gitu. Aku
aku sih biasanya kalau mijitin ayah minta tolong sama aku bisa kok insya Allah. Ya udah, aku percaya sama pacar aku. Siap? Ya. Ya mau buka baju lah. Kan biasanya kalau pijet kayak pakai minyak, lotion yang gitu-gitu kan. Ini kan yang sakit punggung aku. Enggak, bukan. Pakai ini alatnya. Ya Allah lah. Ini sih aku bisa sendiri, nggak perlu kamu pijetin lah. Astagfirullah. Masa sih? Ayah biasanya minta tolong sama aku loh kalau mau dipijitin walaupun pakai ini. Ya udah, aku percaya aja sama kamu. Coba dulu ya. Ya, coba dulu deh. Bismillah. Aduh, Kenapa? nggak apa-apa lah. Ini emang sensasinya ada kayak pedes gitu ya lah. Emang begini biasanya. Oh, Ayah biasanya suka minta tolong aku. Kayak gini katanya enak. enak, iya, enak. Aku salut deh lah sama Om Andi. Tebal juga ya punggungnya. Oh biasanya ayah kalau bilang enak berarti minta tambah power. Aku tambahin ya. Iyalah, sikat aja lah. Terserah kamu. Lah, aduh. Ya pemirsa, akhirnya di acara Mancur kali ini ada 2 kisah yang berakhir bahagia. Dan semua ini terjadi karena keajaiban cinta yang besar dan menakjubkan. Sampai ketemu di acara Mancur selanjutnya. Bisa aja tuh berkilik. Ngecita-citaan begitu. Pakai acara nembak segala lagi. Di acara live. Alay. Loh, kok lu malah ngomenin si Excel? Itu si Julian gimana itu? Ya, gimana apanya? Apa yang perlu gue komentarin sama sak keluarga orang? Lagian kan juga udah happy ending tuh. Gue juga cukup seneng lah melihat Syifa baikan lagi sama papanya. Ardan, lo dari tadi di sini? Kak Aksel nggak alay kok nembak kayak gitu. Ya kalau mereka saling punya perasaan, mau mereka ngapain ya tetap romantis. Mas, maaf banget ya aku nggak tahu tadi bisa. Kayaknya memang teknik pijat aku rada salah tadi. Jadi kita pas panggil itu aja deh tukang pijit benerannya. Nggak apa-apa lah. Beneran nggak apa-apa. Ini palingan dibawa tidur juga udah enakan kok, bener. Enakan. Beneran. Cuma aku nggak nyangka aja sih, ternyata pukulan kamu itu lebih kuat daripada tukang pijat. Maaf ya, aku terlalu bersemangat soalnya. Iya udah kalau gitu aku pamit ya Mas. Ya. Titip salam buat Syifa karena tadi aku sempat ngeliat ke kamarnya tapi ternyata Syifa udah tidur. Iyalah, nanti aku sampein ya. Syifa pasti kecapean gara-gara kejadian hari ini. Tapi aku lega sih Syifa udah pulang. Jadi dia nggak usah main lagi sama siapa tuh Om Hasbinya itu. Mas Julian pasti kesel ya karena Syifa sempat deket sama Hasbi. Aku juga sebenarnya bingung sih lah. Harus gimana? Pada dasarnya aku nggak pernah ngelarang Syifa untuk deket sama siapa aja. Tapi nggak tahu kenapa kayak ada yang ngeganjel gitu. Kayak sebenarnya Hasbi itu berubah atau selama ini dia cuma pura-pura. Itu aja sih lah. Aku juga ngerasa gitu sih Mas. Tapi ya aku pernah dengar katanya kalau orang yang udah pernah melewati fase hampir meninggal itu memang bisa jadi berubah. Dan aku sih berharap kalau memang Hasbi beneran udah berubah, dia bisa mencari Kamesha dan mau bertanggung jawab atas anak yang ada dalam kandungannya Kamesha. Ya, aku setuju.
Ya udah kalau gitu aku pamit ya Mas. Mas langsung istirahat. Biar pegel-pegelnya hilang. Iya. Makasih juga ya untuk hari ini. Maaf aku nggak bisa nganterin kamu pulang. Iya nggak apa-apa. Kan aku juga yang maksa buat naik taksi sendiri. Bisa kok. Lah. Lagi gila. Aduh gimana nih gak muat nih terlalu penuh. Udah Mas, nanti Syifa kebangun loh. Yaudah aku pulang ya. Bye love. Bye Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Jules, udah jangan ngelamun terus. Udah pulang juga itu lalanya. Kok mama tiba-tiba ada di sini sih? Kamu tuh bucin banget ya. Apa itu istilahnya? Butterfly era, ya? Udah, makanya sekarang lebih baik kamu segera pikirin itu gimana mau ngelamar lalanya kapan. Udah segera aja secepatnya supaya kalian bisa segera halal. Apa sih? Ah,